Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ibadihi rijalan humul ladzina idza masaw ala dhahri hadhihi al-ard arafu ma'na haqiqil haya fi hadhihi dunya al-faniyah. Haula'i alladhina la yusgiluhumul aqwan bal masguluhum bil mukawwin wa la yanzuruna ila al asbab bal nadruhum ila musabbib jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah. Haula'i rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas tayyib mutahhar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib, akhina fillah walillah Habib Muhammad bin Abbas Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim dan seluruh asatid yang hadir di tempat ini. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul di majlis yang insyaallah menjadi majlis penyambung kita dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Semakin besar perhatian kita kepada beliau, maka pasti perhatian beliau kepada kita juga semakin besar. Saya ada sebuah kenang-kenangan dari almarhum Al-Habib Hasim bin Abdullah Segaf. Kita biasanya setiap Senin belajar bersama-sama. Lalu selesai belajar, beliau cerita sama saya, ada salah satu anggota majelis yang orang tuanya baru meninggal dunia. Beliau santri dari Pondok Pesantren Sukorejo. Sudah merupakan kebiasaannya beliau ratib haddad itu menjadi rutinitas bagi beliau yang meninggal dunia ini almarhum. Tidak pernah meninggalkan untuk membaca ratibul haddad. Lalu kita di Banyuwangi ini ada Hauliyah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Biasanya Habib Muhsin Al-Hamid datang dari Jakarta untuk hadir di Banyuwangi. Ketika itu beliau selesai memimpin pembacaan Wirdul Kabir, lalu memberikan ijazah kepada hadirin untuk membaca Wirdul Kabir. Almarhum ini yang meninggal dunia setelah mendapatkan ijazah dari Habib Muhsin, tidak pernah setiap hari kecuali membaca Wirdul Kabir dari Imam Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu meninggal dunia setelah setahun persis. Rutinitas yang tidak pernah ditinggal, istiqomah dalam membaca Wirdul Kabir dan Ratibul Haddad dalam umurnya. Selang beberapa malam, anak ini meninggal, yang anak ini bermimpi orang tuanya yang meninggal dunia. Lalu bermimpi orang tuanya ini memberikan mik kepada anaknya. Lalu tanya kepada Habib Hasim, itu maknanya apa Habib? Mimpi saya bermimpi diberikan mik sama orang tua saya. Lalu dijawab sama almarhum Habib Hasim, itu berarti orang tuanya kamu ingin majlis Ratibul Haddad yang ada di rumah itu jangan pernah diputus. Diteruskan, jangan diputus. Terus saya tanya sama orang tua saya, Habib, gimana Bapak kabarnya di kuburnya? Sampai kan sudah meninggal dunia, sampai dikubur gimana kabarnya? Tidak ada apa-apa nak, aman. Aman gimana? Malaikat datang sama saya. Tidak memberikan pertanyaan apapun, tetapi saya mendengar perkataan mereka. Mereka berkata, tidak usah ditanya mayit yang di belakangnya ada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Imam Haddad katanya. Tidak usah ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, yang di belakangnya ada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Imam Haddadnya. Ditinggal pergi dan saya tidak ditanya apapun katanya orang tuanya. Insya Allah perantara majlis ini hubungan baik kita terjalin mesra dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim.
Betapa bahagianya saya ketika mendengar cerita ini. Oleh karena itu, Wirdul Kabir yang kita baca di majelis ini jangan cuma dijadikan rutinitas mingguan, tetapi kalau bisa setiap hari, waktu kapanpun itu, mau pagi, mau sore, mau setelah Isya, tidak berlalu hari kecuali hubungan kita tidak pernah kita putus dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, supaya kita ini ada yang memperhatikan kita, karena kalau kita perhatian, insya Allah mereka lebih perhatian kepada kita semuanya. Orang yang hidup di atas muka bumi ini, kadar kesolehan mereka itu tergantung dengan seberapa besar mereka itu perhatian dengan hatinya. Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam kitabnya Tuhfatul Asraf, beliau mengutip cerita dari Al-Imam Sa'roni. Di awal permulaan ketika masih mudanya beliau ini, awal permulaan semangat dalam ibadahnya untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah bertemu dengan seorang yang sangat sepuh yang berumur 134 tahun. Tapi sehat, kuat. Salaman sama Imam Sa'roni, digenggam sampai sakit tangannya Imam Sa'roni, padahal usianya berapa? 134 tahun. Biar tahu kalau tenaganya kuat. Ini bukan orang tua sembarangan ini. Lalu bilang orang tua ini, kau yang bernama Sa'roni itu. Iya. Lalu ditanya, apa pendapatmu, siapa walinya Allah itu? Walinya Allah itu orang yang istiqomah salat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan amal soleh dan lain sebagainya, dengan amal-amal yang sangat banyak yang disebutkan oleh Imam Sa'roni. Tersenyum orang tua ini, bukan itu walinya Allah. Karena semua amalan yang kau katakan tadi itu bisa terhapus dengan satu kali hasad yang ada dalam hati kita ini. Hasud, tidak senang sama orang, hilang semuanya. Amalan yang dilakukan dari sholatnya, puasanya, zakatnya. Apa kamu tidak mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Yang namanya hasad itu membakar amal perbuatan baik kita seperti api membakar kayu yang sudah kering, habis tanpa sisa. Semua amal soleh yang kau sebutkan itu cukup ada hasad satu saja, habis bersih dari semua apa yang dilakukan. Orang yang dikatakan orang soleh yang kita kenal dengan para walinya Allah adalah orang-orang yang tidak membiarkan hatinya di sana ada penyakitnya. Makanya kan dalam tasawuf itu terkenal at-tahliyah itu muqaddam ala tahliyah. Tahliyah itu menghilangkan hati dari semua sifat-sifat yang tercela. Coba kita bayangkan saja ya. Malam-malam yang mulia seperti malam apa? Nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, malam Arafah, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Selalu dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua umatnya Nabi Muhammad diampuni kecuali 2, selalu seperti itu orang yang ceramah. Yang pertama apa? Habib Umar selalu ceramah ini. Musyrik. Orang yang menduakan Allah. Yang nomor 2 apa? Musahin. Orang yang di hatinya ada benci sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkan. Ya. Di malam-malam yang Allah membagi ampunan, 2 manusia ini tidak mendapatkan bagian sama sekali. Yang pertama musyrik, yang kedua musahin. Orang yang ada kebencian kepada saudara muslimnya. Katanya Habib Umar, maka agungkanlah sebuah dosa yang dosa tersebut disamakan oleh Allah dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyimpan kebencian kepada saudaranya muslim. Apa enggak bahaya ini? Bahaya. Enggak bahaya tak? Bahaya pada bahaya? Bahaya. Disamakan dengan musyrik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, disejajarkan sama musyrik. Setelah musyrik tidak menyebutkan dosa yang lainnya kecuali orang yang menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada saudaranya muslim. Tadi hasad selesai, musahin dan semua sifat-sifat buruk itu. Ya.
Bagaimana caranya semua sifat ini tidak tersimpan di dalam hati kita semuanya. Baru orang itu dikatakan orang yang soleh. Hatinya bersih dari semua penyakit. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk dengan para pembesar sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat yang luar biasa, beliau memberikan pengarahan kepada mereka, ayat jizu ahadukum an yakuna mithla abi domdom, katanya. Apa kalian tidak mampu untuk berbuat seperti sahabat Abu Domdom? Loh, kalau Sayyidina Abu Bakar kita kenal, Sayyidina Umar kita kenal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu terkenal. Tapi Abu Domdom ini siapa? Kok sampai ditawarkan sama Sayyidina Abu Bakar, bisa tidak kalian seperti Abu Domdom? Abu Domdom ini sahabat yang sangat miskin. Beliau kepingin sedekah, tapi tidak ada yang mau disedekahkan. Bahkan makan pun kadang-kadang tidak ada yang beliau makan. Miskin, tidak punya apa-apa. Beliau setiap malam sebelum tidurnya berkata, Allahumma inni atasaddaqu bi'irdi. Ya Allah, saya ini bersedekah dengan kehormatan saya. Maksudnya kalau ada yang membicarakan saya, memfitnah saya, mendolimi saya, menjelekkan saya, padahal saya tidak pernah berbuat itu semuanya, saya ridho dan itu sedekah saya karena saya tidak punya uang untuk saya sedekahkan. Dan saya tidak akan menyimpan kebencian kepada siapapun yang memfitnah saya. Rasulullah bilang sama sahabat yang mulia ini, apa kalian mampu seperti sahabat Abu Domdom? Karena apa ini? Sahabat ini tidak nyimpan kebencian sama sekali dalam hatinya. Begini takhliyah itu. Begini seharusnya orang muslim yang kepingin dekat hatinya, kepingin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang yang tua ini, yang berumur 134 tahun berkata, wa inni alhamdulillah, berkata kepada Imam Sa'rani, saya alhamdulillah. Maraitu hadhihi sanawat mi'a wa isrin wa salasin sana ala sofa. Saya melalui umur saya 130 tahun ini dengan hati yang tidak pernah nyimpen benci sama sekali sama seorang orang muslim. Kecuali 4 tahun terakhir ini dengan banyaknya hal-hal yang saya lihat aneh di luar ini, mulai agak bergerak hati ini. Allah, itu zaman Imam Sa'rani dulu ya. Tidak hidup di zaman sekarang. Gimana? Makanya semakin antum itu mengurangi kadarnya antum mengetahui kabar-kabar di luar, itu semakin selamat hati antum. Semakin antum fudul dengan kabar-kabar yang ada di luar, semakin antum sulit untuk mengendalikan hati antum semuanya. Jangan terlalu fudul ya. Kita tidak perlu tahu dengan kabar-kabar yang ada di luar. Yang kita perlu tahu ini, kita perlu menjaga prasangka baik kita sama semua orang. Orang dikabarkan ini jelek, ini buruk, itu tidak ada urusan kita sama mereka. Kita cuma perlu jaga hati kita bagaimana tetap berprasangka baik kepada semua orang. Karena bagaimanapun suudzon itu jelek walaupun benar. Jangan sampai membiarkan suudzon itu. Ya. Wa qillatul mashad yuqi'u fit ta'ab. Orang ini gara-gara kurang husnudzonnya akhirnya capek badannya. Tidak bisa dia jadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Jadi yang paling penting daripada kita apa? Takhliyah namanya. Ya, takhliyah itu jangan sampai ya hati ini ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah takhliyah bersih, jadi bahasa gampangnya seperti ini. Antum punya madu. Dan yang mempunyai madu ini adalah orang yang dermawan. Kita ini orang dermawan. Kita ingin memberikan kepada siapapun yang bawa wadah kepada kita. Itu perumpamaan guru-guru kita. Guru kita ini punya madu, punya sir, punya rahasia. Lalu kita membawa wadah, tempat. Ketika dilihat tempat itu kotor, kira-kira apa yang dikatakan gurunya? Bersihkan dulu tempatnya. Baru madu ini akan saya kasihkan. Karena madu ini eman-eman, kalau tempatnya kotor ini rusak madunya nanti. Tempatnya ada tembeleknya, ada kotorannya. Kira-kira antum mau ngasih madu antum? Anda eman-eman, tidak diminum juga akhirnya, tidak cocok akhirnya. Pasti setiap orang yang akan memberikan benda yang berharga, madu ini dilihat tempatnya ada kotorannya, bersihkan dulu, terus datang lagi ke sini baru saya kasih madunya.
Begitu guru-guru setiap zaman seperti itu. Bukan mereka tidak punya rahasia, mereka punya rahasia. Hanya kadang-kadang kita ini yang tidak siap membersihkan hati kita, membiarkan hati kita selalu dalam kotoran, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan rahasia dari guru-guru kita semuanya. Jadi antum ini jangan dijadikan orang yang sekitar antum itu ukuran antum. Salah antum. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalau ukuran antum ini orang-orang umum, maka antum akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum ini duduk di majlis, dikenalkan sejarahnya orang-orang soleh supaya tahu kadar kita sebetulnya belum berbuat apa-apa. Kita ini masih terlalu jauh dari kata-kata orang soleh, jauh kita ini. Sehingga apa? Tidak ada prasangka kalau kita ini termasuk golongan orang, tidak ada orang soleh. Dari mana kita ini? Biar tahu diri. Makanya duduk di majelis-majelis ilmu ini biar kita tahu diri. Ya, dibuat ukuran untuk orang-orang soleh. Kita sudah ngaji setiap hari 5 juz misalkan, kalau ada. Setiap hari ya, bukan seminggu sekali. Tapi kan kita duduk di majelis hall akhirnya. Contohnya di mana? Di Pasuruan ada Habib Ja'far. Habib Ja'far setiap hari 30 juz. Akhirnya kan tahu, ya Allah, mana saya sama Habib Ja'far. Mana kita 5 juz, ini 30 juz. Akhirnya kita malu sama badan kita sendiri. Masih jauh dengan kadar kata-kata orang soleh. Nah, jadi takhliyah itu nomor 1. Setelah hati ini tidak ada penyakitnya, baru namanya tahliyah. Berhias dengan sifat-sifat yang mulia. Ini ibadah yang nomor 1 ini. Ya, makanya Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, beliau berkata, kutrotun ya min a'malil qalb, ya tasbikul bihar min a'malil jawarih, kata beliau. Setetes dari amalan hati itu bisa melampaui samudra amalan yang dilakukan oleh badan kita. Saya ulangi lagi ya. Setetes dari amalan hati itu bisa melampaui samudra amalan yang dilakukan oleh badan kita. Apa iya, Bib? Oh iya. Contoh saja, contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'af katsira. Al-hasanah, kebaikan itu kalau kita lakukan, maka sama Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak yang tidak bisa dihitung. Itu adalah amal yang dilakukan oleh badan kita. Tapi lihat ibadah yang dilakukan sama hati, contohnya sabar saja, sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tahu artinya bighairi hisab ya, tanpa ada hitungannya. Berarti berapa, Bib? 1 juta kali lipat. 1 juta itu masih ada hitungannya. 1 miliar kali lipat, Bib. 1 miliar pun masih ada hitungan. Pahami kata-kata tanpa ada hitungannya. Biar tahu kalau hati yang beramal itu akan melampaui banyak amalan yang dilakukan oleh badan kita. Dahulu ada seorang aulia namanya Abdul Wahid bin Zaid. Ini pembesar aulia, termasuk Rijalul Qusairiyah dan Rijalul Ainiyah. Rijalul Ainiyah itu siapa? Rijal aulia yang dipilih oleh Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam qasidahnya Ainiyah tersebut. Habib Abdullah memilih Sayyidina Abdul Wahid bin Zaid sebagai wali besar pilihan beliau. Berarti ini orang ini besar sungguhan. Kenapa? Yang milih Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mendengar masuk ke satu kota, dapat kabar, innaha huna rajulan qad ta'abbada khumsina sanatan. Di kota ini ada seorang laki-laki yang sudah beribadah 50 tahun tidak pernah meninggalkan ibadahnya, istiqomah. 50 tahun. Namanya orang soleh ini, biar antum tahu ya, selalu sibuk untuk mencari keberkahan dari orang soleh yang lainnya. Apa?
sifat-sifat dan ciri-ciri orang soleh ini selalu sibuk untuk meminta doa dan meminta keberkahan dari orang soleh yang lainnya. Paham ya? Dan itu dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini ketika tahun ke-8 muridnya ini Sayyidina Umar bin Khattab akan pergi ke umroh, didatangi Sayyidina Umar bin Khattab ini. Ngomong Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar, la tansani ya ukhayya min du'aika. Jangan lupakan saya untuk mendoakan saya wahai saudaraku. Yang minta doa siapa? Rasulullah. Kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi siapapun dan bagaimanapun kedudukan kita di masyarakat, mau kita kiainya, mau dipanggil kiai, mau dipanggil ulama, mau dipanggil alim, jangan pernah malu untuk minta doa kepada muridnya. Jangan pernah malu untuk minta doa kepada santrinya. Jangan pernah malu ataupun ragu-ragu minta doa kepada orang yang di bawahnya. Karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan sama Allah, dan itu dicontohkan langsung oleh orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangilah orang itu yang ibadah 50 tahun itu. Lalu ditanya, akhbirni anka ya habibi, katanya. Kabarono saya ini, gimana kabarnya kamu ini? Ibadah 50 tahun ini. Kok luar biasa istiqomah 50 tahun. Ada qanaah enggak kamu dalam hatinya ini? Sudah berhias dengan qanaah apa belum? Sama qanaah belum. Kadang-kadang bingung ini sama rezeki. Kusar, kadang-kadang galau gara-gara rezeki. Mesem. Ada ridho enggak kau sama keputusannya Allah? Ya kadang-kadang masih gremeng kalau sudah ada musibah dan lain sebagainya hati ini. Lalu beliau berkata, kalau bukan karena sulul adab, saya akan berkata, ibadah yang kau lakukan 50 tahun itu ada penyakitnya. Tidak bisa membuat engkau kepada muqarrabin, tapi engkau tetap menetap di ashabul yamin. Bukan tidak masuk surga. Tapi kalau muqarrab belum masih. Jadi orang dekat belum. Ya. Karena orang dekat itu setelah dia istiqomah dengan badannya, dia berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia yang ada dalam hatinya. Setelah penyakitnya hilang tentunya ya. Paham ya? Setelah penyakitnya hilang. Berarti 50 tahun yang kau lakukan itu tidak membuat engkau menjadi muqarrabin, tapi tetap dalam ashabul yamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu ya, kita lihat ya bagaimana orang-orang ini berhias dengan sifat ridho, sifat qanaah, sifat sabar terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat jalil termasuk 10 besar karena beliau adalah 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Sa'ad ini ketika masih masa mudanya pernah minta doa supaya jadi orang yang doanya mustajab. Apa? Supaya menjadi orang yang doanya mustajab. Didoakan sama Nabi Muhammad. Tapi bersyarat. Maksudnya bersyarat, ya kalau melanggar syaratnya ini doanya akan hilang, tidak mustajab lagi. Rasul berkata setelah didoakan, atib mat'amak ya Mu'ad, ya Sa'ad, tustajab dakwatuh. Perbaiki makanannya, maka selama makananmu masih bagus, maka doamu masih mustajab. Loh, ini orang didoakan sama Nabi Muhammad supaya mustajab, masih bersyarat makanannya yang bagus. Dalam artian kalau makanannya kau sudah masuk haram, maka doanya kamu tidak akan mustajab, walaupun kamu adalah orang yang saya doakan untuk mustajab doanya. Makanya antum ini hati-hati sama makanan ya. Hati-hati sama makanan, karena lukmah, yang namanya lukmah itu sesuap. Masuk ke dalam badan, 40 hari sholat kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat mangganya orang dilempar jatuh, satu gigitan itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau kenyang, kullu lahmin nabata min suhtin annaru aula bih. Kalau sampai kenyang jadi daging, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka dia lebih berhak untuk masuk ke dalam nerakanya Allah daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan enteng sama makanan yang haram. Makanan haram itu bukan dari makanannya ya. Sekarang ini jelas sudah halal. Kalau sampai beli ayam lalapan itu jelas hukumnya halal. Tapi yang dipermasalahkan uangnya dari mana. Sampai dapat uang dari halal apa haram itu permasalahannya.
Jangan nipu kalau kerja, jangan curang kalau kerja, yang jujur. Kerja niat cari yang halal, bukan cari yang banyak. Kalau banyak dan halal, alhamdulillah. Paham ya, kadang-kadang orang itu yang penting banyak walaupun tidak halal. Hati-hati. Jangan sampai sampai ada yang haram terus dimakankan kepada istri dan anak-anak kita, wa iyadzubillah. Mustahil anak antum jadi orang soleh kalau sudah yang masuk itu sesuatu yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man akala halalan atau al-jawarihu sa'a ma'abah." Orang yang makan halal, maka anggota tubuhnya akan taat dia mau ataupun tidak mau. Anak antum paksa jadi orang soleh walaupun anak itu tidak mau. Kapan? Ketika antum tidak memberikan makanan kecuali yang halal. Jadi orang soleh, pasti jadi orang soleh. Tetapi man akala haraman asad jawarihu sa'a ma'abah. Siapa orang yang makan dari sesuatu yang haram, badannya pasti akan maksiat, dia mau ataupun tidak mau. Saya tidak mau maksiat, makannya haram, maksiat pasti. Pikirannya akan kotor pasti. Karena apa? Makan haram. Anak antum paksa dingajikan kepada siapapun itu, walaupun wali besar, kalau makanannya haram sampai antum kerja jadi sesuatu yang dikasihkan kepada anaknya buat sangunya, buat apa, akan bermaksiat, antum mau ataupun tidak mau. Hati-hati. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal, sehingga terkenal dari golongan sahabat. Beliau adalah salah seorang yang mujabud dakwah, orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masa sepuhnya beliau terkena penyakit, tidak bisa ngelihat, buta. Dari Madinah pulang ke Mekah, disambut sama ahli Mekah. Di rumahnya antri orang. Untuk apa? Minta doa. Di antara yang minta doa itu ada orang buta, didoakan keluar dari rumahnya bisa ngelihat lagi. Ini dilihat ini sama tabi'in kecil masih gitu. Tapi dia qori Madinah, qori ahli Mekah, orang alim yang ada di Mekah. Dilihati ini orang antri didoakan semuanya kabul hajat langsung pada tempatnya. Sudah orang-orang itu pulang, tanya ya ammi. Orang-orang Arab itu kalau manggil kehormatan itu panggil wahai paman, maksudnya wahai orang tuaku. Jadi selain orang tua kandungnya walaupun mertuanya dipanggil am sama orang-orang Arab. Ya am katanya, wahai paman. Kau ini doakan orang luar biasa, semuanya langsung dikabulkan sama Allah hajatnya. Termasuk saya melihat ada orang buta masuk ke rumahmu, didoakan langsung bisa melihat. Ya, seandainya kau doakan buat badannya kau sendiri, ya. Kau kan buta, kenapa tidak doakan badannya sendiri kau biar bisa melek? Mesem ini, anak kecil tidak tahu apa-apa mas, anak kecil. Ya bunayya, ya, anakku. Ya. Qada'ullah indi khairun min basarin. Ketentuan Allah kepada saya itu lebih saya cintai daripada mata saya. Ini orang-orang berhias dengan sifat ridho dalam hatinya. Didikannya siapa? Didikannya Nabi Muhammad SAW. Ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Ketentuannya Allah lebih saya cintai daripada mata saya. Kalau tadi saya doakan itu karena rasa rahmat yang ada dalam hatinya. Paham ya? Yang begini yang jadi aulia. Yang begini yang jadi aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlalu hari-harinya tidak ada benci dalam hatinya. Antum sholat ini apa, nyimpan pegel sama orang, sholatnya diterima apa enggak? Jangankan hari-hari biasa, walam nisfu Sa'ban antum tidak diterima sholatnya. Tidak diterima ampunannya. Gimana dengan hari-hari biasa terus? Terus mau disimpan berapa lama pegel sama orang dalam hati itu? Mau ibadah di mana tuh? Di Mekah, di Madinah, percuma semuanya kalau masih ada benci dalam hatinya. Maka kita harus tobat dengan rasa benci kepada orang-orang. Jangan dibiarkan itu sampai lama dalam hati kita. Apalagi sama saudara-saudara dekat kita ya. Sudah selesaikan semua. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini ketika ditawari sama Allah untuk anak-anaknya, di antara anak-anaknya ini menjadi orang yang mujtahid, semangat dalam ibadah atau bersih hatinya, minta supaya anaknya itu bersih hatinya, keturunannya itu supaya diberikan bersih hati, karena ini puncak dari semuanya. Apa golongan orang ahli ilmu mujahadan? Tidak. Bukan orang ahli ilmu, bukan. Tapi saya doakan anak saya menjadi anak-anak yang bersih hatinya. Mahal bersih hati itu.
Orang bersih hati ya. Saya ini punya nenek, namanya Ubaba Fatimah, buyut bukan nenek saya, buyut saya. Saya ketemu masih umur 7 tahun. Ngelilir, mau buang air kecil saya di kamar. Sepuh sudah, nenek saya ini sudah 80 lebih ketika itu usianya sudah. Tua, soalnya baik orangnya. Zaman itu tahun 80-an ya. Maling itu maling nyolong apa sih kalau maling dulu ini? Piring, panci, sendok, diangkut sama sarungnya. Diangkat ke belakang gini. Itu maling kuno itu ya. Sekarang tidak ada kita dengar maling nyolong sendok, tidak ada. Kalau dulu panci-panci diangkat semua di dapur itu. Nah, ketika saya mau ke jeding itu, nenek saya sembunyi belakangnya pintu. Saya mau ke jeding dipegang. Biar sembunyi dulu. Kenapa? Saya manggilnya, kenapa Baba? Ada maling di dapur. Loh, kok didiamkan? Biar nak barangkali orang itu hajat, ada anaknya sakit, ada keluarganya sakit, ada ininya sakit. Biar ndak malu, biarkan diambil, kalau kita kan bisa beli lagi nanti. Bahkan sama maling pun mereka itu berprasangka baik. Kalau kita sama orang baik pun kita berprasangka biar tahu harganya husnudzon ini mahal. Makanya itu tidak perlu tahu kabarnya orang ya, supaya apa? Supaya kita tetap bisa berprasangka baik kepada mereka. Tidak perlu antum tahu kabarnya ini Habib Fulan, ini Kiai Fulan, ini seperti ini kebiasaannya, ini seperti. Tidak perlu antum tahu, supaya apa? Antum tetap bisa berprasangka baik kepada siapapun yang di depan antum. Dan itu mahal. Jangan dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, ngerusak hati antum sendiri. Itu mahal, itu permata hati yang seperti ini. Ya, sama maling pun mereka berprasangka baik. Mereka tetap rahmat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardoh. Ya Allah, minta maaf ya, kalau bahasa kasarnya itu cebol, pendek, tidak sampai 1 meter Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Pakai imamah. Tidak tahu orang sekarang ya. Orang dulu kan kalau naruh uang di mana? Kalau pakai pecinya di selempetan songkoknya. Iya kan? Nah kalau orang-orang Arab pakai imamah, di selempetan imamahnya ditaruh uangnya. Beliau ini alim walaupun kecil, punya madrasah Al-Quran. Ketika mau belanja diantar sama beberapa santrinya. Yang namanya uang ditaruh di imamah, orangnya pendek, dicabut sama maling gampang apa enggak? Ya kan mesti hilang sudah. Selesai. Diambil sama maling itu uang. Diambil sama maling. Ketika ngelihat barang yang dikepingini sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tawar-tawaran, selesai, deal, mau diambil uangnya ternyata sudah hilang dari mamanya. Oh santrinya ngamuknya ya apa? Kurang ajar, siapa yang berani mencuri uang sahabat Nabi Muhammad SAW? Sampean contohnya antum ini muridnya Kiai Hamid, jalan sama Kiai Hamid. Uangnya Kiai Hamid dicuri dan antum yang awal ketika itu. Pegelnya kayaknya kira-kira apa? Marahnya antum seperti apa kira-kira? Kurang ajar, siapa yang berani ngambil uangnya guru ini? Ini muridnya jerit. Siapa yang berani mengambil uangnya sahabat Nabi Muhammad SAW? Guru doakan dia supaya celaka maling ini. Kok kurang ajar sekali berani ngambil uangnya sahabat Nabi. Mesem. Gurunya kepingin ngasih pelajaran sama santrinya ini. Angkat tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Doa. Ya Allah, apabila maling tersebut ngambil karena hajat yang mendesak yang harus dia penuhi, maka berkahi daripada apa yang dia curi. Kalau seandainya dia mencuri hanya untuk memperbanyak uangnya bukan karena hajat, maka jadikan mencuri sekarang inilah curian yang terakhir, maksiat yang terakhir yang dia lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahmat ya, rahmatun kulluh. Mereka rahmat. Muridnya siapa? Muridnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jeleknya orang berprasangka buruk, tidak ada bagusnya orang berprasangka buruk itu. Paham ya? Menyimpan kebencian itu tidak ada baiknya. Siapa yang ngajari keburukan ini? Mengajari suudzon, tidak ada. Dulu Habib Umar sampai marah. Siapa antum ini sampai berprasangka baik? Walaupun guru antum ini qutbuz zaman, tidak mungkin dia itu mengajarkan kejelekan. Pasti yang diajarkan adalah rahmat, kebaikan kepada kita semuanya. Faham ya?
Itu perlunya orang-orang ya. Jadi dengan amalan hati ini sabar, datang keputusan Allah, ada musibah kita tersenyumlah. Karena demi Allah balasan di dunia ini tidak bisa untuk menggambarkan kedermawanan Allah, karena waktunya sangat sementara, tempatnya sangat terbatas dunia ini. Allah tidak memberikan kontan ini bukan karena Allah tidak memberi, ya, tetapi diakhirkan supaya mendapatkan tempat yang selama-lamanya dan nikmatnya kekal selama-lamanya. Bukan karena tidak mau ngasih Allah Subhanahu wa taala, tapi diakhirkan supaya nikmatnya itu kekal selama-lamanya. Dan kita meyakini itu semuanya. Oleh karena itu kita punya hati ini ya, dijaga semuanya. Hati itu selama tujuannya Allah, berarti dia itu masih sehat. Tapi kalau sudah tujuannya selain daripada Allah, maka sudah mulai datang penyakit kepada hatinya. Ciri-cirinya dia tidak akan apapun ya yang terjadi kepadanya, dia akan tersenyum karena tahu bahwa ini adalah tulisannya Allah. Tidak akan dia protes sama Allah, kenapa saya ya Allah kok seperti ini. Protes-protes yang banyak itu karena belum kenalnya dia sama Allah. Supaya kita tahu ya bahwa kalau kita sudah ada kesungguhan dalam hati ini, akan datang yang namanya ujian, bukan untuk menghinakan tetapi untuk mengangkat derajat kita. Sehingga kalau kita dengarkan hadis, mungkin sering kita dengarkan ya, innallaha idza ahabba qauman atau idza ahabba abdan ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah cinta sama satu kelompok, cinta, ingat ya, akan didatangkan bala kepada mereka, bukan benci. Kalau cinta kepada suatu kaum akan didatangkan bala kepada mereka, itu bukti cintanya Allah. Faman radiya falahu ridho. Orang yang ridho, terima, tahu datangnya dari Allah, terima, dia besar hati menerima, maka bukan lagi pahala, langsung ridhonya Allah yang berhak dia dapatkan. Tetapi sebaliknya, waman sakhita falahu sukhut. Siapa orang yang tidak terima dengan ketentuannya Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Karena itu mari ya, dari majelis yang ini yang kita fokuskan sekarang bagaimana hati kita ini tidak ada penyakitnya di dalamnya. Dihilangkan. Kalau sekarang ada musuh-musuh sama orang, sudahlah, jangan disimpan musuh. Hilangkan semuanya. Bersihkan supaya hati layak untuk mendapatkan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Berhias dengan sabar, berhias dengan qanaah, berhias dengan ridho. Insya Allah ya, dalam jangka waktu yang tidak akan lama kita akan bisa masuk ke dalam orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harapan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang layak untuk baris di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah mahar yang harus kita bayar. Menjaga hati kita tetap bersih dan terima dengan segala apa keputusan Allah kepada kita, dengan tetap istiqomah di dalam beribadah, itu adalah mahar yang harus kita bayar supaya kita berhak untuk berjalan di belakang rombongan manusia-manusia mulia nanti pada hari kiamat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Majlis demi majlis, semoga semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin baik hubungan kita dengan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, semoga kita yang menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang soleh ini tidak diputus hubungan kita nanti sampai pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.